Winger Juventus, Francisco Conceição, menegaskan keinginannya untuk bertahan lama di Turin meski mengakui dirinya sedang frustrasi karena belum cukup tajam di depan gawang. Ia yakin keran golnya akan segera terbuka dan siap menghadapi dua laga berat yang sudah menanti. Menjelang duel penting melawan Inter Milan di Serie A serta partai playoff fase gugur Liga Champions kontra Galatasaray, Conceição menyebut Juventus dalam kondisi siap bersaing. Ia mengakui timnya sempat merasa tegang karena kesulitan mencetak gol, tetapi tetap percaya diri bisa menunjukkan kualitas sebagai tim besar. Pemain asal Portugal itu menilai laga melawan Inter akan menjadi ujian besar, mengingat sang rival sedang dalam performa impresif. Meski demikian, Juventus datang dengan ambisi penuh untuk meraih kemenangan. Setelah itu, fokus akan beralih ke Liga Champions, kompetisi yang menurutnya merupakan panggung tertinggi di sepak bola Eropa. Menghadapi Galatasaray diprediksi tidak mudah, namun target minimal Bianconeri tetap jelas, menang dan melangkah lebih jauh. Masalah utama Juventus belakangan ini memang terletak pada penyelesaian akhir. Setelah tersingkir dari Coppa Italia dan hanya bermain imbang dalam laga-liga terbaru, tim dinilai cukup produktif menciptakan peluang, tetapi kurang klinis saat menuntaskannya. Conceição mengakui hal itu juga menjadi beban pribadinya. Ia merasa sudah bekerja keras membantu tim, namun minimnya gol dari dirinya membuatnya kurang puas. Meski begitu, ia percaya situasi tersebut hanya soal waktu selama ia terus menjaga performa dan konsistensi. Data statistik menunjukkan kontribusi gol Conceição musim ini memang belum maksimal. Meski Juventus perlahan naik ke papan atas klasemen, ia menilai tim masih punya banyak ruang untuk berkembang, terutama agar bisa lebih tenang saat bermain dan tidak terburu-buru di depan gawang lawan. Menurutnya, mencetak gol lebih dulu sangat berpengaruh pada kepercayaan diri tim. Karena itu, ia berharap Juventus bisa segera memperbaiki efektivitas serangan agar tekanan mental dalam pertandingan bisa berkurang. Soal masa depan, Conceição tak ragu menyatakan komitmennya kepada klub. Ia menyukai gaya bermain yang sedang dibangun dan ingin menjadi bagian dari perjalanan panjang Juventus, termasuk meraih trofi serta mencatat pencapaian pribadi yang membanggakan. Saat ini ia memasuki musim keduanya bersama Bianconeri dan bertekad menetap dalam jangka panjang di Allianz Stadium. Di bawah arahan pelatih Luciano Spalletti yang baru mengambil alih tim beberapa bulan lalu, Juventus mulai menunjukkan perkembangan, meski konsistensi di lini depan masih menjadi pekerjaan rumah. Akhir pekan ini, Juventus akan menghadapi ujian berat di kandang Inter. Laga tersebut krusial, bukan hanya untuk gengsi, tetapi juga demi menjaga posisi di zona Liga Champions. Setelah itu, tantangan Eropa menanti, dengan atmosfer panas markas Galatasaray siap menjadi panggung berikutnya bagi Conceição dan rekan-rekannya. Thomas Tuchel menegaskan bahwa keputusan besar harus segera diambil terkait komposisi lini depan England National Football Team untuk FIFA World Cup 2026. Ia ingin memastikan tidak ada celah yang bisa menggagalkan ambisi The Three Lions di Amerika Utara. Satu nama yang hampir pasti masuk skuad adalah sang kapten, Harry Kane, selama berada dalam kondisi fit. Penyerang andalan FC Bayern Munich itu terus menjadi tumpuan utama dan telah mengoleksi 78 gol dari 112 caps internasional. Dengan usianya yang akan menginjak 33 tahun pada Juli mendatang, Kane juga berpeluang melampaui rekor 125 penampilan milik Peter Shilton. Meski posisi Kane tak tergantikan, pertanyaan besar muncul, siapa yang akan menjadi pelapisnya? Tuchel, yang baru saja memperpanjang kontraknya hingga Euro 2028, sadar bahwa kedalaman skuad di posisi striker sangat krusial untuk menghindari risiko jika sang kapten absen karena cedera atau akumulasi kartu. Mantan striker Inggris, Michael Owen, menilai Inggris sebaiknya membawa 3 penyerang murni ke turnamen. Selain Kane, ia menyarankan 2 opsi tambahan agar tim tidak kekurangan daya gedor di momen krusial. Menurut Owen, dalam turnamen besar selalu ada situasi di mana gol penentu sangat dibutuhkan dan memiliki alternatif yang sudah teruji akan sangat penting. Beberapa nama masuk radar, seperti Ole Watkins, Dominic Calvert-Lewin, Danny Welbeck, dan Dominic Solanke. Watkins khususnya mendapat sorotan setelah kontribusinya sebagai super sub di turnamen sebelumnya. Sementara itu, Marcus Rashford yang saat ini dipinjamkan ke FC Barcelona juga bisa menjadi opsi fleksibel karena mampu bermain sebagai penyerang tengah maupun sayap. Kekhawatiran terhadap cedera juga membayangi skuad Inggris, terlebih setelah gelandang Jude Bellingham dari Real Madrid CF sempat mengalami masalah kebugaran, meski diperkirakan pulih jauh sebelum Piala Dunia. Inggris tentu berharap situasi serupa tidak menimpa Kane. Mantan penyerang Inggris lainnya, Fraser Campbell, mengakui bahwa kehilangan Kane akan menjadi pukulan besar. Meski Inggris memiliki banyak gelandang serang kreatif yang bisa dimainkan lebih maju sebagai false nine, ia menilai belum ada yang benar-benar setara dengan produktivitas kapten Bayern tersebut. Saat ini, Kane masih tampil tajam di level klub dengan 39 gol dari 34 pertandingan musim 2025-26.
Ia tengah memburu gelar domestik dan Eropa bersama Bayern sebelum mengalihkan fokus penuh ke kampanye Piala Dunia, yang akan dimulai Inggris dengan laga melawan Kroasia pada 17 Juni. Bagi Tuchel, memilih komposisi striker yang tepat bukan sekadar soal nama, melainkan soal mengantisipasi segala kemungkinan. Tanpa kedalaman yang memadai di lini depan, ambisi Inggris untuk kembali bersinar di panggung dunia bisa terancam. Real Madrid CF kembali diterpa kabar kurang menyenangkan setelah Kylian Mbappé absen berlatih selama 2 hari berturut-turut. Penyerang asal Prancis itu dilaporkan mengalami ketidaknyamanan berulang pada lutut kirinya menjelang pertandingan La Liga melawan Real Sociedad pada Sabtu. Mbappé terlihat menjalani latihan terpisah di gym dan tidak ikut serta dalam sesi taktik bersama rekan-rekannya. Situasi ini memicu kekhawatiran besar, terutama karena jadwal padat yang menanti, termasuk duel penting Liga Champions melawan Sal Benfica pekan depan. Pelatih Alvaro Arbeloa kini harus menunggu kepastian kondisi sang bintang sebelum menentukan komposisi lini serang. Meski belum ada laporan medis resmi terkait cedera serius, absennya Mbappé dari latihan penuh hanya 48 jam sebelum pertandingan menunjukkan bahwa klub bersikap sangat hati-hati. Mengingat gaya bermainnya yang mengandalkan kecepatan dan akselerasi, masalah pada sendi lutut tentu menjadi perhatian serius bagi tim medis. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah fakta bahwa Mbappé pernah mengalami keseleo pada lutut kiri yang sama pada Desember lalu. Meski sempat dinyatakan pulih, kambuhnya keluhan menimbulkan tanda tanya besar. Cedera berulang kerap menjadi sinyal adanya masalah mendasar atau pemulihan yang belum sepenuhnya optimal. Dalam sesi latihan Kamis pagi, Mbappé terlihat menjalani terapi untuk meredakan peradangan. Namun, ia belum kembali menjalani latihan bola secara individual di lapangan indikasi bahwa ia belum sepenuhnya siap bertanding. Absennya pemain kunci seperti dirinya tentu menjadi pukulan telak bagi Madrid yang sedang bersaing ketat di papan atas klasemen. Saat ini, Los Blancos hanya terpaut 1 poin dari rival abadi, FC Barcelona, di puncak La Liga. Kehilangan poin saat menghadapi Sociedad yang tengah dalam performa solid bisa berdampak besar pada perburuan gelar. Masalah tak berhenti pada Mbappé. Arbeloa juga masih kehilangan beberapa pemain utama seperti Jude Bellingham, Rodrigo, dan Eder Militao yang tengah menjalani pemulihan cedera. Bek muda Raul Asensio pun absen karena gejala flu. Dengan banyaknya pemain inti di ruang perawatan, kedalaman skuad Madrid kini benar-benar diuji. Meski laga melawan Sociedad sangat penting, bayang-bayang Liga Champions jelas memengaruhi pertimbangan klub. Madrid akan bertandang ke Lisbon untuk menghadapi Benfica dalam pertandingan krusial. Memaksakan Mbappé bermain dalam kondisi belum pulih sepenuhnya berisiko memperparah cedera dan membuatnya absen di panggung Eropa. Keputusan final mengenai kebugaran Mbappé kemungkinan akan diambil setelah sesi latihan terakhir pada Jumat. Jika ia tidak mampu mengikuti latihan penuh bersama tim, besar kemungkinan namanya dicoret dari skuad akhir pekan ini. Arbeloa memahami bahwa menjaga Mbappé tetap fit untuk fase krusial musim ini terutama di Liga Champions bisa menjadi faktor penentu arah perjalanan Madrid. Untuk saat ini, para pendukung hanya bisa berharap bahwa masalah lutut sang bintang hanyalah gangguan sementara, bukan awal dari krisis yang lebih besar. Virgil van Dijk secara terbuka meminta rekan duetnya di lini belakang, Ibrahima Konate, untuk segera memperpanjang kontrak bersama Liverpool FC. Sang kapten menegaskan bahwa bek asal Prancis itu merupakan bagian penting dari proyek pelatih Arne Slot, di tengah spekulasi yang menyebut Konate bisa hengkang secara gratis saat kontraknya berakhir musim panas ini. Dengan masa bakti Konate yang memasuki tahun terakhir, rumor ketertarikan sejumlah klub besar Eropa termasuk Real Madrid CF semakin menguat. Van Dijk, yang pernah melalui situasi negosiasi kontrak rumit tahun lalu, mengakui bahwa proses tersebut memang tidak sederhana. Kami berteman dan membicarakan banyak hal. Ini adalah proses, dan kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tidak pernah semudah itu, ujar Van Dijk. Ia menambahkan bahwa keputusan akhir berada di tangan klub, agen, dan sang pemain sendiri. Meski begitu, bek asal Belanda tersebut tak menyembunyikan harapannya. Ia menilai Konate bukan hanya sosok penting di lapangan, tetapi juga memiliki pengaruh besar di ruang ganti. Van Dijk menyebutnya sebagai bek tengah, kelas dunia, dan salah satu pemimpin tim. Pujian itu muncul setelah penampilan solid Konate dalam kemenangan 1-0 Liverpool atas Sunderland FC di Stadium of Light. Dalam duel fisik melawan striker Brian Brobbey, Konate tampil dominan dan membantu The Reds mencatat clean sheet penting. Kemenangan tersebut menjadikan Liverpool sebagai tim pertama yang mampu mengalahkan Sunderland di kandang mereka di Premier League musim ini. Hasil itu menjaga peluang Liverpool untuk finish di 4 besar tetap terbuka. Slot sebelumnya menegaskan bahwa timnya harus tampil, mendekati sempurna, demi mengamankan tiket Liga Champions pandangan yang diamini Van Dijk. Menurutnya, konsistensi dan fokus penuh sangat dibutuhkan mengingat persaingan papan atas begitu ketat.
Namun, kemenangan tersebut dibayangi kabar kurang baik setelah gelandang Wataru Endo harus ditarik keluar karena cedera. Van Dijk mengakui timnya saat ini tengah kekurangan pemain, sehingga setiap absensi terasa signifikan. Meski demikian, sang kapten tetap bangga dengan respons tim setelah sebelumnya mengalami kekalahan menyakitkan dari Manchester City. Ia menilai mentalitas dan kerja keras skuad menjadi kunci raihan 3 poin krusial tersebut. Kini, selain fokus pada perburuan tiket Eropa, perhatian Liverpool juga tertuju pada masa depan Konate. Bagi Van Dijk, mempertahankan B andalan itu bisa sama pentingnya dengan kemenangan di atas lapangan. Like, komen, share dan subscribe ya. Terima kasih.